Said bin Al-Musayyib, pembesar para tabi'in, dialah pembesar para tabi'in. Sezaman dengan para sahabat senior seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Memiliki hafalan kuat, cerdas dan wara, dan berani memperjuangkan kebenaran. Nama dan kelahiran: namanya Said bin Al-Musayyib bin Hazn bin Abi Wahb ibnu Amr bin A'id bin Imran bin Makhzum Al-Quraizi Al-Makhzumi Al-Madani. Memiliki kunyah Abu Muhammad. Kakeknya yang bernama Hazn pernah bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengganti nama kakeknya dari Hazn menjadi Sahl, sehingga kakeknya terkenal dengan sebutan itu. Said bin Al-Musayyib dilahirkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab berjalan 2 tahun. Sanjungan para ulama makul berkata, "Aku sudah menjelajahi seluruh pelosok negeri dalam mencari ilmu, tapi aku belum menjumpai yang lebih luas wawasannya dari Said." Ali bin Al-Madini berkata, "Aku belum menemukan tabi'in yang wawasannya lebih dari Said bin Al-Musayyib. Dia adalah tabi'in paling terhormat dan termulia." Abu Zu'rah berkata, "Dia adalah orang yang mudah bergaul, berasal dari suku Quraisy, dan dapat dipercaya." Al-Qasim bin Muhammad berkata, "Dia adalah orang terbaik di antara kami dan merupakan tuan kami." Muhammad bin Umar berkata, "Dia adalah pembesar kami dan guru kami." Yahya bin Hibban berkata, "Said bin Al-Musayyib adalah tokoh terkemuka Madinah yang sangat dihormati dalam bidang fatwa. Dia adalah imam para ulama fikih." Qatadah berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih tahu tentang hukum halal haram dari Said bin Al-Musayyib." Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Siapa yang bisa menandingi Said bin Al-Musayyib? Dia adalah orang yang dapat dipercaya dan termasuk orang soleh. Dia adalah hujjah bagi kita. Dia pernah melihat Umar bin Khattab dan mendengar hadis darinya. Jika riwayat Said bin Al-Musayyib tidak diterima, siapa lagi yang riwayatnya dapat diterima?" Al-Qasim bin Muhammad berkata, "Ikutilah pendapat Said bin Al-Musayyib karena dia adalah guru dan pembesar kami." Abu Ali bin Husain berkata, "Said bin Al-Musayyib adalah orang yang paling luas wawasan keilmuannya tentang hadis-hadis dan perkataan para sahabat, dan orang yang paling sempurna pendapatnya di masanya." Dari Abdurrahman bin Abi Zinad, dari ayahnya, dia berkata, "Ada 7 orang di Madinah yang merupakan sandaran fatwa bagi orang umum. Mereka adalah Said bin Al-Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Urwah bin Az-Zubair, Abdullah bin Utbah, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, dan Sulaiman bin Yasar." Said bin Al-Musayyib sering ditanya tentang riwayat dari Umar bin Khattab, karena dia adalah orang yang paling sering menyimak keputusan Umar dan mempelajarinya. Bahkan anak Umar, Ibnu Umar pun bertanya kepada Said bin Al-Musayyib tentang berbagai fatwa dari ayahnya. Ibadahnya, Said tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Setiap kali muadzin mengumandangkan adzan, mereka senantiasa mendapati Said bin Al-Musayyib sudah berada di dalam masjid. Dan selama 50 tahun, Said bin Al-Musayyib melakukan sholat subuh dengan wudhu sholat isya, menunjukkan bahwa beliau menggunakan malamnya secara penuh untuk beribadah kepada Allah. Beliau tidak pernah ketinggalan takbir pertama dalam sholat, dan juga tidak pernah melihat punggung para jamaah, karena Said selalu berada di barisan terdepan ketika sholat. Said bin Al-Musayyib juga melakukan puasa terus-menerus. Jika matahari terbenam, dia datang ke masjid dengan membawa minuman dari rumahnya dan meminumnya di sana. Said bin Al-Musayyib hampir selalu menghabiskan waktunya di masjid. Tidak ada satu rumah pun yang menjadi tempat berteduhnya di kota selain rumahnya. Dan itu pun Said jarang pulang, kecuali sekedar menengok putrinya. Hal itu menunjukkan kesungguhan beliau dalam beribadah di masjid. Said bin Al-Musayyib sering berzikir karena takut kepada Allah. Dia banyak membaca ayat Al-Quran di atas kendaraan. Dia sering berjalan tanpa alas kaki dan selalu berjabat tangan dengan setiap orang yang dijumpai. Dia tidak senang banyak tertawa. Keahlian menafsirkan mimpi.
Sa'id bin al-Musayyib adalah orang yang paling kompeten dalam menafsirkan mimpi. Sa'id mempelajarinya dari Asma binti Abu Bakar, dan Asma binti Abu Bakar mempelajarinya dari sang ayah. Pada suatu hari, Ibnu Zubair pernah bermimpi bertemu dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu Ibnu Zubair mendorong sang khalifah hingga jatuh ke tanah. Kemudian dia mengikat punggungnya dengan 4 tali. Sa'id bin Musayyib menafsirkan bahwa Ibnu Zubair akan dibunuh oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan akan melahirkan 4 putra yang semuanya akan menjadi khalifah. Ada seseorang bermimpi melihat Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengelilingi Masjid Nabawi sebanyak 4 kali. Maka Sa'id menafsirkan mimpi tersebut bahwa Abdul Malik bin Marwan akan punya 4 keturunan yang semuanya menjadi khalifah. Hasan bin Ali pernah bermimpi di kedua matanya ada tulisan Qul huwallahu ahad. Kemudian dia menceritakan itu kepada Sa'id bin al-Musayyib, dan Sa'id menafsirkan bahwa Hasan bin Ali tidak akan hidup lebih lama lagi. Akhirnya Hasan bin Ali pun meninggal setelah beberapa hari. Kewibawaan dalam membela kebenaran. Tidak ada seorang khalifah yang bisa membuat Sa'id bin al-Musayyib menghadap kepada mereka. Bisa jadi itu karena Sa'id bin al-Musayyib melihat ada kezaliman yang dilakukan khilafah dalam menjalankan pemerintah. Pada suatu hari, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menunaikan ibadah haji. Saat sampai di Madinah dan berdiri di depan pintu Masjid Nabawi, dia mengutus pengawal untuk memanggil Sa'id bin al-Musayyib. Akan tetapi, Sa'id bin al-Musayyib tidak mempedulikannya. Pengawal itu berkata, "Penuhi panggilan Amirul Mukminin yang berdiri di depan pintu masjid. Dia ingin berbincang denganmu." Sa'id menjawab, "Amirul Mukminin tidak memiliki urusan apapun denganku, dan aku juga tidak memiliki urusan sedikit pun dengannya." Pengawal itu kembali kepada sang khalifah, dan khalifah tetap meminta pengawal itu untuk membawa Sa'id bin al-Musayyib ke hadapannya. Tetapi selalu saja Sa'id menolak meski sudah diajak berulang kali. Hal ini membuktikan keteguhan Sa'id bin al-Musayyib untuk tidak mudah terlena dengan ajakan dari sang khalifah. Ketika Al-Walid resmi menjadi khalifah, dia ke Madinah dan melihat ada orang tua dikelilingi banyak orang di dalam Masjid Nabawi. "Siapa orang itu?" tanyanya. Orang-orang pun menjawab, "Sa'id bin al-Musayyib." Dia pun mengutus pengawal itu memanggil Sa'id ke hadapannya. Namun Sa'id bin al-Musayyib menjawab, "Mungkin dia mengutusmu ke orang selain aku. Bisa jadi dia salah orang." Karena tidak kunjung datang, sang khalifah pun marah dan berniat menghampiri Sa'id sendiri. Namun orang-orang di sana menghalanginya dan berusaha meredakan kemarahan sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, dia adalah ulama fikih Madinah, pembesar kaum Quraisy, dan juga teman dari ayahmu. Tidak ada seorang pun dari khalifah yang bisa membuat Sa'id bin al-Musayyib memenuhi panggilan mereka." Mendengar itu, akhirnya Al-Walid menyerah dan memilih pergi, menikahkan putrinya. Putri Sa'id bin al-Musayyib telah dipinang oleh anak Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu Al-Walid. Tetapi Sa'id menolaknya, sehingga sang khalifah selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan persetujuannya. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencambuknya 100 kali di musim dingin, menyiramkan air dingin ke tubuhnya, dan memakaikan jubah yang terbuat dari kain sutera. Katsir bin Abdul Muthalib bin Abi Wada'ah, seorang pemuda di kota, sering berbincang-bincang dengan Sa'id bin al-Musayyib. Pada suatu ketika, Sa'id tidak menjumpai Katsir untuk beberapa hari lamanya. Ketika Katsir datang ke rumahnya, Sa'id bertanya, "Di mana kamu selama ini?" Katsir menjawab, "Salah satu keluargaku meninggal sehingga aku sibuk karenanya." Sa'id bin al-Musayyib kemudian berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahukannya kepadaku sehingga aku bisa melayatnya?" Sa'id bin al-Musayyib kemudian menyusulnya dengan pertanyaan, "Apakah kamu sudah mendapatkan istri?" Katsir menjawab, "Semoga Allah merahmatimu. Siapa yang sudi menikahkan putrinya dengan orang sepertiku?"
Aku tidak punya apa-apa kecuali 2 atau 3 dirham saja. Said berkata, saya bersedia. Kemudian Katsir berkata, sungguh? Said berkata, betul. Kemudian Said pun memuji Allah dan salam kepada Rasulullah hingga akhirnya dia benar-benar menikahkan Katsir dengan putrinya hanya dengan 2 atau 3 dirham. Lalu Katsir maghrib di masjid dan pulang ke rumah. Dia sedang berpuasa. Ketika mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa, tiba-tiba dari luar ada yang mengetuk pintu dan Katsir pun bertanya, siapa di luar? Dia menjawab, Said. Katsir pun langsung berpikir pada setiap orang yang bernama Said hingga akhirnya menemukan nama Sa'id bin al-Musayyib. Katsir tidak mengira yang datang itu adalah Sa'id bin al-Musayyib karena Sa'id bin al-Musayyib tidak pernah keluar dari lingkungan antara masjid dan rumahnya selama 40 tahun. Katsir berkata, wahai Sa'id, tidakkah lebih baik Anda mengutus seseorang untuk memanggilku datang? Dia berkata, tidak, kamu yang pantas didatangi. Kamu belum beristri sehingga lebih baik kamu segera menikah. Aku kasihan jika engkau melewati malam sendiri. Ini calon istrimu, kata Said menunjukkan putrinya. Tiba-tiba sang putri sudah berada di belakang ayahnya. Said menarik putrinya itu hingga masuk ke rumah Katsir. Lalu Said menutup kembali pintunya. Sempat pula putrinya itu terjatuh karena malu hingga kemudian bangun lagi dengan berpegangan daun pintu. Katsir lekas meletakkan sebuah mangkuk besar di antara bayangan lampu agar sang putri tidak kelihatan. Ternyata dia adalah perempuan yang cantik dan hafal Al-Quran. Dia adalah wanita yang paling luas wawasannya tentang sunnah Rasulullah. Selain itu, dia juga memperhatikan hak-hak suami hingga Katsir berbulan madu dengannya sampai 1 bulan lamanya. Cobaan yang menimpanya. Ibnu Zubair diangkat menjadi gubernur di Madinah oleh Jabir bin Al-Aswad. Jabir bin Al-Aswad lalu mengajak orang-orang untuk membayat Ibnu Zubair. Namun Sa'id bin al-Musayyib berkata, tidak, aku tidak mau membayatnya. Jabir lalu mencambuknya sebanyak 60 kali dengan cemeti. Berita ini pun sampai ke Ibnu Zubair dan dia pun melayangkan surat kecaman kepada Jabir, sang atasan. Ibnu Zubair berkata, aku tidak mempunyai masalah dengan Said bin al-Musayyib, biarkan dia. Khalifah Abdul Aziz bin Marwan telah meninggal dunia di Mesir pada tahun 84 Hijriah. Kemudian Abdul Malik diangkat menjadi khalifah. Dia mengirimkan selebaran kepada warga di seluruh negeri agar mereka mau membayatnya. Akan tetapi Sa'id bin al-Musayyib menolaknya dan berkata, aku akan melihat dulu sikap dan perilakunya sebelum berbaiat. Karena hal tersebut, Hisham lalu mencambuknya sebanyak 60 kali, memaksanya untuk berkeliling kampung dengan celana dalam yang terbuat dari rumbai-rumbai hingga mencapai puncak suatu bukit. Mereka lalu membawanya ke penjara sebagai tahanan. Hisham kemudian menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berisi tentang apa yang dilakukannya terhadap Sa'id bin al-Musayyib. Namun sang khalifah justru menegur apa yang telah dilakukannya itu terhadap Sa'id. Dalam suratnya, Abdul Malik mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Sa'id bin al-Musayyib adalah orang yang seharusnya mendapat belas kasihan daripada harus dipukuli. Meski kami tahu bahwa Sa'id memang tidak sependapat denganmu. Mutiara perkataan. Seseorang tidak akan mencapai kemuliaan sebanding dengan kemuliaan orang yang taat kepada Allah. Dan seseorang tidak akan terhina seperti orang yang bermaksiat kepada Allah. Cukuplah pertolongan Allah bagi seorang mukmin ketika dia melihat musuhnya berbuat maksiat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mudah bagi setan untuk menggoda kecuali melalui perempuan. Janganlah berkawan dengan orang zalim, kecuali dalam hati kalian harus mengingkari yang mereka lakukan, agar amal baik kalian tidak luntur. Sesungguhnya dunia itu hina, dan orang yang suka kehinaan akan mencarinya. Dan yang lebih hina lagi adalah jika orang itu mengambilnya dengan cara yang tidak sah dan menginfakkannya ke jalan yang salah. Meninggalnya.
Said bin al-Musayyib meninggal dunia di Madinah di umur 75 tahun pada 94 Hijriah pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tahun di mana Said meninggal dunia disebut sebagai Sana al-Fuqaha, yaitu tahun di mana banyak ahli fikih yang meninggal. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau,